Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel YouTube Ratnasari Rahab dalam pembelajaran tematik untuk kelas 2 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe-nya. Terima kasih. Hai, kita jumpa lagi di tema 5, subtema 3 pembelajaran 4 untuk kelas 2 SD dan MI. Pengalamanku di tempat bermain. Salam sehat semuanya ya. Jangan lupa 3M dalam setiap beraktivitas. Sebelum memulai pembelajaran, kalian berdoa terlebih dahulu ya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah dengan menggunakan teks lagu kupu-kupu, siswa dapat membaca indah puisi anak tentang lingkungan dengan lafal, intonasi, dan ekspresi dengan tepat. Dengan mendengarkan pembacaan puisi, siswa dapat mengoreksi kesalahan pembacaan puisi anak tentang lingkungan, ditinjau dari lafal, intonasi, dan ekspresi yang diungkapkan dengan baik. Dengan membaca indah puisi anak tentang lingkunganku, siswa dapat menemukan kosakata baru yang terdapat dalam puisi anak tentang lingkungan dengan tepat. Dengan tanya jawab, siswa dapat mengartikan kosakata baru yang terdapat dalam puisi anak tentang lingkungan yang diperdengarkan dengan tepat. Dengan mengamati teks puisi, siswa dapat menuliskan isi puisi anak tentang lingkungan menggunakan ejaan yang tepat. Dengan mengamati berbagai gambar alat ukur, siswa dapat menentukan konversi satuan panjang, sentimeter, dan meter dengan tepat. Dengan mengerjakan soal latihan, siswa dapat mengukur panjang benda dengan satuan baku yang sering digunakan, misalkan sentimeter dan meter dengan tepat. Dengan mengamati berbagai gambar yang berkaitan dengan gerak, siswa dapat mengidentifikasi gerak bagian anggota tubuh dalam bentuk tarian menggunakan gabungan level dan pola lantai yang sesuai dengan iringan musiknya benar. Dengan mengidentifikasi gerak bagian anggota tubuh dalam bentuk tarian, siswa dapat melakukan gerak bagian anggota tubuh dalam bentuk latihan menggunakan level dengan pola lantai yang sesuai dengan iringan musik yang benar. Yuk kita mulai pembelajaran. Ayo mengamati. Benny melihat teman-temannya latihan drama. Benny melihatnya minggu lalu. Pada drama tersebut, pemerannya membacakan puisi. Puisi yang dibacakan seperti berikut. Nah, inilah puisinya. Puisi dari lagu kupu-kupu ya, tapi dibacakan secara puisi. Kupu-kupu. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang. Berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Kupu-kupu yang elok, bolehkah saya serta mencium bunga-bunga yang semerbak baunya? Sambil bersenda-senda, semua ku hampiri, bolehkah ku turut? Demikianlah tadi pembacaan puisi tentang kupu-kupu. Nah, sekarang kalian boleh mencoba bacakan puisi tersebut di depan kelas. Gunakan tekanan dan ekspresi yang tepat. Ayo berlatih. Buatlah pertanyaan berdasarkan puisi di atas. Tukarkan dengan teman sebangkumu ya. Seperti biasa, kamu membuat pertanyaan, kemudian tukar dengan teman sebangkumu. Kamu menjawab pertanyaan temanmu dan temanmu menjawab pertanyaan dan kamu menjawab pertanyaan temanmu dan temanmu menjawab pertanyaan kamu ya. Nah, ini contoh pertanyaannya. Apa yang dicari oleh kupu-kupu tersebut? Jawaban teman adalah kupu-kupu mencari bunga-bunga yang kembang ya. Nah, sekarang ayo berlatih. Temukan kosakata baru pada puisi di atas.
Tulislah pada kolom berikut. Nah, kalian tulis ya. Kalian baca lagi tadi teks puisinya dan ada kosakata yang baru kamu tulis di sini. Nah, ini ada contohnya. Elok nomor 1. Cantik ya. Hilir mudik, bolak-balik, mondar-mandir tuh artinya. Ada tangkai, itu gagang pada buah, daun atau bunga ya. Nomor 4, semerbak, indah dan mewangi. Tentunya kalian bisa menemukan kosakata baru lainnya di teks puisi kupu-kupu tadi ya. Silakan mencari. Ayo menulis. Coba kamu tulis puisi sendiri. Belajarlah keluar kelas. Amati lingkungan di sekitarmu. Buatlah puisi dengan kata-katamu sendiri. Sesuaikan puisinya dengan lingkungan yang kamu amati. Tuangkan pada kolom berikut. Nah, ini ada. Bacakan nasihat teman-temanmu ya. Nah, ini ada contoh puisinya ini. Nah, judulnya adalah Bungaku. Bungaku harum semerbak, menaburkan wangi. Bungaku, janganlah layu, bukan selalu menemani dan merawatmu. Nah, itu contohnya. Kalian bisa membuat dengan puisi yang lainnya ya, kata-kata yang lainnya. Itu akan lebih baik lagi. Pohon cemara di rumah Dayu roboh. Roboh dikarenakan tertiup angin. Pohon cemara yang roboh panjangnya 2 meter 60 cm. Satuan meter dan sentimeter adalah satuan baku. Satuan baku dapat digunakan untuk mengukur panjang. Satuan meter disimbolkan dengan M. Satuan sentimeter disimbolkan dengan cm. Berikut ini macam-macam alat ukur. Alat digunakan untuk mengukur dengan satuan meter, juga dengan satuan sentimeter. Sebutkan kegunaan alat-alat tersebut, tapi sebelumnya kita lihat dulu ya gambar di atasnya. Nah, tadi kan katanya ada pohon cemara roboh. Udin dan ayahnya sedang mengukur berapa panjang pohon cemara yang roboh itu, diukur menggunakan meteran ya. Meteran tuh alat ukur apa yang digunakan oleh Ayah Udin. Yuk kita lihat di sini. Nah, ini ada alat ukur. Kita lihat paling atas, penggaris ya. Gunanya digunakan untuk mengukur sesuatu panjang, yang juga digunakan untuk membuat sebuah garis ya. Kalian pasti semua punya penggaris untuk menggaris lurus ya, menggunakan penggaris. Nomor 2, rolimeter. Rolimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur satuan panjang. Bahannya terbuat dari material yang lentur dan dapat digulung. Nah, tadi kita lihat gambar sebelumnya ya. Berarti Ayah Udin tadi mengukur dengan ukuran, nama alat ukurnya adalah lorimeter. Nah, ini ada alat ukur meteran juga nih namanya ya, namanya meteran. Meteran merupakan alat ukur panjang yang terbuat dari bahan fleksibel yang bisa digulung dan mudah dibawa kemana-mana. Ini untuk mengukur yang panjang sekali karena digulung ya. Nah bawahnya adalah meteran kain. Gunanya untuk apa? Meteran kain atau baju merupakan alat ukur yang biasa digunakan tukang jahit. Alat ini sering digunakan untuk mengukur ukuran baju, celana, dan lingkar tubuh. Sekarang ayo berlatih. Kalian isi ya yang di garis hitam itu ya. Benny melihat temannya berlatih drama. Jarak Benny dengan temannya berlatih 4 meter. Alat untuk mengukur jarak adalah ya meteran. Pakai meteran karena 4 meter ya. Lani mengukur panjang papan tulis. Setelah diukur panjangnya 300 cm. Artinya panjang papan tulis tersebut sama dengan ya 3 meter. Pintar ya. Alat ukur yang tepat untuk mengukur papan tulis adalah pintar, bagus, yaitu meteran. Nah, ini ada data tinggi badan teman-teman Benny. Kita lihat ya. Nomor 1 Udin, tingginya 117 cm.
Nomor 2 Edo 1 meter 20 cm. Nomor 3 Dayu 100 cm. Nomor 4 Lani 105 cm. Nomor 5 Siti 1 meter. Nah, kalian perhatikan gambar di atas, data di atas. Teman Beni yang paling tinggi adalah, coba kalian lihat tuh. Iya, pintar Edo ya. Nah, teman Beni yang bernama siapa dan siapa ukuran tubuhnya paling pendek? Ada 2, ayo kamu perhatikan siapa dan siapa. Iya, Dayu dan Siti sama-sama 1 meter. Lanjut. Coba urutkan nama teman-teman Beni dari yang pendek hingga yang tertinggi. Beni dan temannya sudah belajar matematika. Kemudian jam pelajaran berikutnya adalah olahraga. Nah, kita urutkan dulu ya dari temannya Beni, dari yang terpendek hingga yang tertinggi. Nah, jawabnya adalah Dayu, Siti, Lani, Udin, dan Edo ya. Yuk kita lihat jam pelajaran berikutnya. Nah, di pembelajaran olahraga ini kita akan menirukan gerak bunga mawar di taman. Nah, pertama-tama angkat tanganmu ke atas, lalu rapatkan telapak tangan kalian seperti bunga yang sedang menguncup. Gambar kedua, pindahkan tanganmu ke depan dada. Gambar ketiga, bukalah tanganmu, rentangkan sedikit agak ke atas ya. Jadi tidak lurus juga, sedikit ke atas agak menyerong ya, seperti gambar itu ya. Gerakan berikut adalah, nah, kuncupkan lagi tangannya ke atas. Buka, kuncupkan ya. Gambar kedua dibuka, gambar ketiga dikuncupkan lagi. Nah, lihat sekarang pakai variasi kakinya maju ke depan. Pertama-tama kaki kanan dulu maju ke depan ya. Kemudian bergantian kaki kiri maju ke depan. Nah, begitulah seterusnya, tangannya tetap berada di sedikit di atas bahu ya. Bisa kan kalian menirukannya? Iya, mudah sekali. Tirukan gerakan di atas, tirukan bersama temanmu. Jika menirukannya kompak, akan membentuk tarian. Lakukan gerakan tersebut tanpa musik, kemudian lakukan dengan iringan musik. Silakan mencoba ya. Ayo berlatih. Variasikan gerakan tangan dan kakimu. Tingkatkan terus gerakannya dari rendah, sedang, ke tinggi. Akhirnya kamu akan menjadi mahir ya. Ya, yang seperti tadi kamu latihan. Gerakannya dari yang rendah, sedang, ke tinggi. Ya, tingkatkan terus. Kegiatan bersama orang tua. Anak telah belajar alat ukur. Juga telah mahir mengukur benda. Orang tua dapat membimbing anak di rumah. Cara menggunakan alat ukur benda seperti penggaris, meteran, kain, dan lainnya. Demikianlah pembelajaran tema 5, subtema 3 pembelajaran 4, pengalamanku di tempat bermain untuk kelas 2 SD dan MI. Semoga bermanfaat ya, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih telah menyimak pembelajaran ini. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya, pembelajaran 5. Jangan lupa ya, like, share, komen, and subscribe-nya di YouTube Ratnasari Harahap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.